Hey, halo Re, kembali lagi bersama aku, Devi Nurpita. Gimana nih, masih pada semangat kan? Harus tetap semangat dong, walaupun di rumah aja harus tetap produktif. Dan untuk yang beraktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, di episode kali ini aku mau membahas tentang pengalaman seseorang yang udah kirim ceritanya via email aku. Nah, kenapa aku mau ngangkat cerita ini? Karena menurutku ceritanya lucu sih, ada konyol-konyolnya gitu. Dia adalah Santi, mahasiswa asal Purwokerto. Nah, di sini dia tuh bercerita tentang kepolosannya zaman dahulu. Bilangnya sih gitu. Nah, singkat cerita, dia tuh cerita sebenarnya pengen ngakak sih. Itu kejadian udah lama banget. Udah hampir 6 tahunan lah berlalu, sekitar tahun 2014 silam. Nah, jadi tuh dulu pernah punya pacar, katanya fuckboy. Gak tau lah nyebutnya apa ya. Atau mungkin dia yang salah, kata dia, kata si Santi ini. Nah, Santi kenal sama dia tuh via sosmed atau BBM kalau zaman dulu. Kan zaman dulu masih booming-boomingnya BBM kan ya. Nah, posisi zaman broadcast message yang isinya pin-pin cewek atau cowok-cowok. Waktu itu siapa yang duluan Santi tuh lupa. Intinya mereka saling kenalan, terus intens chattingan. Sebenarnya tuh katanya satu kecamatan, tapi gak saling kenal, beda desa. Nah, sebelumnya mereka kan gak saling kenal. Terus sekolah mereka tuh berbeda. Yang cowok nih sekolahnya tuh di luar kecamatan apa kabupaten gitu loh. Kata Santi, cowoknya beda 2 tahun lebih tua dari dia. Terus suatu ketika mereka jadian. Cie. Kalau inget zaman dulu pengen ketawa. Kata Santi. Lanjut ya. Sampai akhirnya mungkin mereka pacaran hampir 2 bulan. Ya, tapi gak tahu satu sama lain. Kan masih virtual ya ceritanya. Walaupun mereka satu kecamatan, tapi waktu itu mereka lagi di luar kota. Iya, karena si Santi lanjut sekolahnya jauh dari rumah, jadi mengharuskan untuk kos. Nah, waktu itu ada hari Valentine. Sebenarnya mereka kan gak ngerayain, tapi ya gitu deh pokoknya. Masih inget banget momen itu. Tiba-tiba si cowok nih datang ke tempat atau kota di mana Santi sekolah. Gak pernah kasih alamat sih sebenarnya, tapi si cowok nih tiba-tiba telepon di jalan kalau dia OTW. Nah, dia ternyata gak sendirian. Dia ditemenin sama temen Santi waktu SMP. Terus maghrib
maghrib tuh mereka ketemu. Si cowok nih baru sampai. Nah kan posisi kos dia itu masuk gang-gang gitu deh pokoknya. Jadi si Santi nyamperin dia di depan jalan raya karena dia tuh naik bis katanya. Aduh, perjuangan banget ya, sumpah. Nama juga masih bocil-bocil ya. Terus perdana deh mereka tuh ketemu. Rasanya tuh malu tapi seneng, gimana ya, gak bisa dideskripsiin deh pokoknya. Terus campur-campur bingung gitu, apalagi kan baru pertama kali. Cuman 15 menitan sih ketemunya. Apa ya, aku pengen ketawa tapi so sweet. Mereka tuh ketemu di pinggir jalan di depan masjid. Aduh, ini orang pada sholat tapi mereka pacaran. Terus katanya itu ketemuannya itu di deket got. Lucu. Ampun deh. Orang lain tuh pada sholat, nah mereka tuh malah ngemper. Nah katanya posisi tuh mau hujan jadi si Santi tuh inisiatif ninggalin pacarnya itu sama temennya di situ untuk ke kosnya, mau ambil motor soalnya mau keluar bareng untuk beli makan. Terus sampai di kosan tuh malah hujan deras banget. Alhasil mereka gak jadi keluar. Kan hujan terus tuh sampai malam banget katanya, jam 12-an. Jadi si cowok nih kejebak hujan. Mau pulang juga belum ada kendaraan. Nah, Santi tuh juga gak nyamperin dia lagi, bawain payung atau apalah, temenin gitu. Kan apa ya gak ngerti. Soalnya waktu itu dia tuh katanya masih bego-begonya gitu loh. Lucu ya. Soalnya juga baru pertama kali pacaran katanya. Dan emang masih umur berapa ya? Masih baru 1 SMA deh. Terus di kosan tuh katanya Santi tuh malah karaokean, nonton film sama teman-teman kosnya. Gak tahu ya, pada saat itu gak mikir gitu loh, bodo amat. Setelah dipikir-pikir ternyata jahat banget ya, gitu kata Santi. Setelah jam 12-an si cowok nih balik pulang ke rumahnya. Duh kasihan ya, sampai rumah mungkin jam 2-an pagi deh. Katanya kedinginan, kelaparan juga. Ya ampun, betapa berdosanya Santi, kata Santi. Setelah semingguan, Santi tuh menemukan something wrong. Kalian masih ingat gak zamannya kalau di BBM, kalau punya pacar tuh atau baru jadian, nama pacarnya tuh dibuat kayak status gitu loh, kayak di bio-nya gitu loh. Apa sih namanya? Kayak gitulah ya. Ya itulah, intinya tuh ada adik tingkatnya Santi yang buat itu status itu. Adik tingkatnya itu buat status nama si cowoknya itu. Nah, tanpa rasa malu atau gak enak hati, katanya Santi, dia langsung tanya sama adik tingkatnya itu, kenapa bikin status nama si cowok itu. Santi gak bilang kalau itu nama pacarnya. Nah berhubung mereka tuh udah kenal deket waktu SMP katanya, ya
tanya-tanya, cerita-cerita biasa. Terus adik tingkatnya ini jawab, iya, aku baru jadian 5 hari yang lalu. Langsung dong Shanti shock. Masih dipancing-pancing tuh sama si Santi. Nah, katanya adik tingkatnya nih kenal juga lewat BBM, tapi udah pernah ketemu. Nah, setelah dapet informasi, Santi ini jujur kalau dia juga pacarnya si pacar adik tingkatnya ini tadi. Nah, adik tingkatnya juga shock dong, karena kan dikira dia perebut. Tapi posisi emang dia juga nggak tahu kan, jadi wajar. Santi di situ juga maklum karena mungkin Santi waktu itu nggak menghargai usaha pacarnya. Dia pasti kecewa juga sama Santi. Setelah itu si adik tingkatnya ini ngomong sama Santi, gini, mending Santi sama dia aja, karena adik tingkatnya ini nggak mau jadi perusak. Nah, setelah Santi dapet informasi kalau pacarnya kayak gitu, Santi masih diemin, masih chat kayak biasanya. Setelah itu Santi suruh adik tingkatnya nih temuin pacarnya, bilang semua intinya. Nah, saat mereka ketemu, ternyata yang bikin shock lagi, Rek, saat adik tingkatnya ini ketemuan sama si cowok nih, ternyata si cowok nih selingkuh lagi, Rek. Jadi ada cewek lain lagi selain si Santi sama adik tingkatnya. Soalnya waktu mereka ketemuan ada notif dari cewek lain yang panggilnya sayang-sayang gitu. Si cowok nih bilangnya kakaknya. Ya, namanya cewek gak mungkin dong langsung percaya. Didesak terus tuh biar ngaku. Akhirnya dia ngaku juga. Nah, di situ tuh kan Santi dapat info dari adik tingkatnya. Rasanya apa ya? Kaget banget lah. Shock, campur aduk. Bukan apa lagi ya, dia ditigakan, bukan diduakan lagi. Aduh. Setelah mendengar semua info, akhirnya Santi memberanikan diri untuk chat sama cowoknya. Diceritain tuh semua A sampai Z. Pokoknya tuh panjang kali lebar. Mungkin kalau dijadiin naskah bisa satu sinetron gak habis-habis. Dan kalian tahu, Rek, kata si Santi, si cowok nih jawabnya apa? Cuman oke doang. Oke. Astaga, gitu doang. Nyesek aja sih. Ya, Santi ngaku kalau Santi juga salah karena sikapnya. Dan detik itu, menit itu, Santi putus sama cowoknya. Dan ternyata si adik tingkatnya juga mutusin si cowoknya. Setelah itu mereka gak komunikasi lagi. Belum selesai sampai di situ, Rek. Setelah seminggu si cowok ini ngajak balikan. Tapi alhamdulillahnya si Santi gak mau katanya. Dia sampai mohon-mohon gitu katanya. Ya gimana ya, Santi udah gak bisa. Oh ya, Santi juga bilang kalau ini bukan 100% kesalahan si cowoknya. Santi sadar kalau dia juga salah. Tapi
Tapi dari pengalaman ini kita bisa belajar dan lebih baik ke depannya. Apapun pengalamannya, kalian harus belajar dari semua itu. Dan juga jangan menjudge kesalahan seseorang tanpa kita tahu kebenarannya. Dan jangan lupa introspeksi diri juga penting, karena mungkin semua itu dilakukan karena adanya kesalahan dari diri kita. Oke, that's all of Sinta's story. Dan BTW, terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin episode kali ini. Aku mau ingetin lagi untuk kalian, silahkan ambil poin-poin positif sesuai pola pikir kalian masing-masing. Mungkin ini aja untuk video kali ini. See you and bye-bye semuanya.